Djoko Sambang adalah putra tunggal dari seorang lurah, kepala desa, yang bernama Bintoro dan seorang ibu yang bernama Sutina di desa Beji Gondang Legi, Pasuruan. Lurah ini berjuang melawan government bersama seorang sekdes atau carik dalam bahasa Jawa yang bernama Wicaksono. Mereka melawan government karena menolak perintah mengirimkan penduduknya untuk bekerja membuat kali dan jembatan porong. Dengan alasan desanya jauh dari areal kali porong, dan untuk melindungi penduduknya mereka rela dihukum dan dijebloskan ke penjara. Sementara itu istrinya Lurah Bintoro yang bernama Sutina yang kondang karena kecantikan parasnya memang amat sayang untuk ditinggal di rumah sendirian. Hal ini diambil kesempatan oleh para lurah desa-desa sekitarnya untuk mendekatinya. Termasuk Lurah Panderejo yang bernama Bargowo dan cariknya yang bernama Abilowo. Mereka ini melakukan keinginannya dengan segala cara. Termasuk menghasut government untuk memaksa Lurah Bintoro memperkerjakan penduduknya ke Kali Porong padahal lokasi desanya jauh dari bantaran Kali Porong. Rupanya keinginan Lurah Bargowo yang terus menggelora membuat mata hatinya buta, bahwa Sutina bersama Lurah Bintoro sudah dikaruniai anak yang mulai menginjak usia remaja yang sudah siap menghadapi musuh apapun termasuk gangguan Lurah Bargowo dan Carik Abilowo. Karena hasutan dan perasaan iri, merekalah Lurah Bintoro dipenjara dan dihukum tembak oleh government. Tapi hukuman ini gagal karena Lurah Bintoro kebal, sakti terhadap senjata maupun peluru senapan. Maka government meminta Lurah Bargowo dan Carik Abilowo untuk memberi hukuman sendiri kepada Lurah Bintoro, berkat keroyokan 2 lawan 1. Lurah Bintoro tewas. Kemudian Sutina dikejar-kejar oleh Lurah Bargowo dan Carik Abilowo, berusaha lari minta perlindungan kepada puteranya yang bernama Djoko Sambang yang masih berstatus siswa sebuah perguruan silat di Gunung Penanggungan dan bersemedi, bertapa, di Jolotundo, sehingga untuk sementara nasib Sutina aman. Peristiwa pengejaran Sutina ini dibantu oleh Djoko Semprul, yang sehari-hari berprofesi sebagai kaki tangan centengnya government Belanda di Kali Porong. Djoko Semprul bilang kepada Lurah Bargowo dan Carik Abilowo, "Kalian tidak akan bisa mendapatkan Sutina tanpa membunuh Djoko Sambang lebih dahulu. Lah terus caranya bagaimana?" sela mereka. "Itu soal gampang," jawab Djoko Semprul. Dengan arahan Djoko Semprul, Lurah Bargowo dan Carik Abilowo mengadakan sayembara di jembatan Kali Porong. Barang siapa yang dapat menebang pohon kenari yang berada persis di tanggul selatan jembatan Kali Porong akan mendapatkan hadiah 100.000 gulden, uang emas Belanda. Pohon ini adalah pohon tua yang terkenal angker. Siapa saja yang mau menebang pohon tersebut biasanya akan kena kutukan, berupa sakit jiwa, atau bahkan meninggal dunia, sehingga hanya orang-orang yang sakti saja yang mau ikut sayembara tersebut, termasuk Djoko Sambang. Djoko Sambang mau ikut sayembara bukan karena ingin mendapatkan uang hadiah, melainkan ingin menumpas kelicikan dan tipu muslihat Lurah Bargowo, Carik Abilowo dan Djoko Semprul. Karena ketiga-tiganya merupakan orang yang selalu mengganggu ketenangan ibunya, sekaligus sebagai orang kepercayaan government Belanda di Kali Porong. Djoko Sambang sadar bahwa ia tidak akan mampu menghadapi ketiganya bila cuma seorang diri, maka ia mengajak teman seperguruannya, yaitu Djoko Buntek untuk membantu dirinya. Dari ilmu 2 orang inilah muncul kekuatan yang amat dahsyat, selain kekuatan ilmu yang berlipat ganda, juga keberanian menentang kezaliman dari para tokoh antagonis yang selama ini meresahkan masyarakat, seperti yang dilakukan selama ini oleh tokoh Lurah Bargowo, Carik Abilowo,
Joko Semprul, dan tentu saja para pegawai government Belanda. Joko Sambang sadar bahwa ia tidak akan mampu menghadapi ketiganya bila cuma seorang diri. Maka ia mengajak teman seperguruannya, yaitu Joko Buntek, untuk membantu dirinya. Hei, anak muda, jangan turuti sayembara Lurah Bargowo, karena orang ini sungguh licik dan ambisius. Di balik sayembara ini sebenarnya ia berharap engkau kalah dan mendapat hukuman darinya, sehingga dengan mudah ia dapat mempersunting ibumu. Suara itu terdengar jelas di telinga Joko Sambang, apalagi sangat keras menggelegar, sampai-sampai Joko Sambang tidak kuat berdiri tegak lagi. Karena lama Joko Sambang tidak bergerak, maka Joko Sambang dinyatakan kalah dan harus mendapatkan hukuman. Joko Sambang langsung diikat di pohon kenari tua itu disaksikan para penonton dan para pekerja paksa yang memadati arena sayembara. Untung Joko Buntek segera datang dan melepaskan ikatan tangan dan kaki Joko Sambang dan mereka berbalik mengejar Lurah Bargowo, Carik Abilowo, dan Joko Semprul. Sebelum mengejar tiga tokoh antagonis di atas, Joko Buntek mengajukan syarat kepada Joko Sambang, yang isinya, jangan pernah mengejar musuh sampai daerah Kepulungan, karena itu wilayah kekuasaan Joko Buntek, dan syarat itu pun disetujui Joko Sambang. Maka tidak lama setelah itu dua orang jagoan muda ini segera mengejar Lurah Bargowo, Carik Abilowo, dan Joko Semprul. Alhasil dari pengejaran tiga tokoh pengganggu masyarakat ini dapat segera ditumpas. Setelah peristiwa itu para pegawai government pun mulai berpikir realistis, yaitu mereka hanya memperkerjakan penduduk di sekitar Kali Porong saja, dan tidak mau lagi melibatkan masyarakat di luar wilayah bantaran Kali Porong. Itulah cerita tentang Joko Sambang pendekar dari Gunung Gangsir. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.